Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan hari ini melanjutkan kegiatan yang kemarin, yaitu solder ulang atau memperbaiki ulang sistem splitter ya. Nah, jadi kenapa splitter ini sampai lama ya pengerjaannya? Awalnya menggunakan hardcase ini, dan saya meminta untuk ganti karena hardcase itu udah kurang bagus. Dan ini hardcase tampilan yang baru. Ini untuk tampilan belakang. Setelah itu, pertama itu kan kabelnya begini. Nah, jadi agak kurang rapi kalau menurut saya. Jadi prosesnya itu awalnya seperti ini. Setelah saya proses menggunakan cub atau selasi bakar kayak gini atau heat shrink. Ada yang bilang selasi bakar, ada yang bilang heat shrink, ada yang bilang cub ya, tube. Jadi prosesnya kita masukkan satu-satu. Ini yang udah saya potong ibaratnya kayak gini, kita masukin satu. Setelah itu jadi seperti ini. Setelah itu ya kita pakai hot gun. Jadi dipanasin. Setelah dipanasin jadinya seperti ini. Nah, ini proses-prosesnya ya, langkah-langkahnya. Nah, ini yang sudah jadi agak lebih rapi. Oh iya, ini kuku saya itu kena cat ya. Ya agak lebih rapi. Terus pakai selasi bakar lagi di sini. Yang awalnya seperti ini. Nah, kita pasang selasi bakar sini. Oke. Ini untuk proses perkabelan. Jadi langkah-langkahnya lumayan. Oh iya, ini kita pakai numbering ya. Kita pakai number seperti ini. Setelah dipakai number juga kita bungkus lagi pakai yang transparan, selasi bakarnya atau heat shrinknya. Jadi sangat banyak proses ya. Jadi sampai berminggu-minggu. Ini udah minggu keberapa. Nah, untuk solder ulang itu kemarin kan ini dipotong. Ini dipotong. Ini dipotong dan kita buang solder yang lama. Timah yang lama itu saya buang. Jadi seperti ini. Saya buang karena kenapa? Jadi supaya timahnya menggunakan biar sama semua ya, maksud saya itu ya. Jadi ini kan campuran, ini itu campuran udah berapa kali pengerjaan dari. Jadi vendor ini udah ada beberapa orang yang memperbaiki sistem. Jadi di sini tuh timahnya itu udah numpuk-numpuk. Mungkin sebelah sini ya. Nah, timahnya udah numpuk, nggak tahu timahnya merek apa. Kadang-kadang ini tuh dia itu panas nempel, tapi nanti itu di si kabelnya itu patah. Itu kalau nggak saya bersihin biasanya gitu. Jadi ketika kita langsung tempel di sini, dia nempel. Tapi pas kelipet, dia itu pasti langsung patah. Kurang tahu lebih jelasnya seperti apa. Yang jelas saya udah beberapa kali nyoba itu ya gitu. Kalau nggak dibersihin, itu nantinya meskipun nempel di sini, ntar kelipet pun itu langsung patah. Mungkin karena beda-beda timahnya. Jadi saya bersihin dulu.
Setelah ini bersih, nanti bersihin pakai cleaner ya. Jadi ini yang sudah saya bersihin tapi belum dibersihin pakai thinner atau pembersih cleaner yang lainnya. Nah, ini kan ada tambahan nih semacam ini. Ini itu kurang. Ini karena apa ya? Jadi dia itu bukan bening ya, agak gelap. Ini pasti cepat patah nih kalau kita solder langsung. Jadi dia nempel tapi di si kabelnya itu patah nantinya. Beda dengan kalau saya yang satu timah itu dia dilipat pun nggak langsung patah. Mungkin ada yang lebih paham tentang perbedaan timah-timah ya. Nah, saya menggunakan timah tipe Asahi yang salah. Di sini ada nggak ya? Nah, timah seperti ini. Saya menggunakan timah ini. Kadang saya bisa habis 2 roll untuk satu pengerjaan karena bukan hanya soket ini aja. Jadi kita buangin, sudah dibuangin semua seperti ini, dibuang-buangin sampai seperti ini. Setelah seperti ini kita bersihkan pakai thinner. Nah, terus bukan hanya itu kan. Nah, kenapa sampai saya timah sampai bisa 2 roll? Nah, ini banyak loh coy. Nih, jack ini. Kemarin jack ini kotor, udah banyak namanya banyak tempelan solasi kertas ya cok. Ini udah dibersihin, cuman sama timah lamanya pun saya buang, dibersihin. Jadi pengerjaannya kenapa sangat-sangat lama, karena kita tidak bikin dari baru ya. Jadi kita yang lama kita betul-betulin, buangin, rapihin. Beda dengan kita menggunakan pengerjaan baru, itu lebih cepat, biasanya lebih cepat. Setelah itu untuk panelnya pun jadi, nah ini direstorasi ulang juga, kita cat ulang juga, udah cat ulang. Kalau kemarin numbernya 1 sampai 12. Nah, jadi 1 sampai 12 itu sama semua. Nah, kalau sekarang kan bisa berurutan. Kalau sekarang saya udah pakai numbering 1 sampai 12, setelah itu 12 13 sampai 24. Nah, 24 sampai 36. Nah, nih. Jadi sudah berurutan untuk channelnya. Ini pun udah direstorasi, dicat ulang. Setelah itu untuk Johnsonnya juga sama. Ini saya minta sih harusnya ganti nih, karena sudah mungkin soket-soketnya udah pada kotor ya. Nah, ini udah bersih semua, udah rapi, cuman emang nggak diganti baru untuk soket-soket XLR female-nya. Yang cases lebih bagus sih ganti baru, tapi lumayan budgetnya ya. Ini totalnya 32 kali 4, udah 128an kurang lebih ya. 128 biji kali sekian puluh ribu. Nah, yang penting kita rapin dulu perkabelannya. Kalau itu kan bisa nyusul, bisa mipil lagi, karena mungkin modalnya juga lumayan untuk restorasi seperti ini. Dari hardcase saja udah ketahuan dengan budgetnya sekian. Nah, XLR pun menggunakan Setronic semua. Ada Setronic ini
dan ada setronik yang hitamnya. Kalau dilihat sih masih connect apa, kalau dilihat dari konektornya sih masih bagus. Nah, masih mengkilap. Kemarin sudah dibersihkan juga, masih oke. Oke, itulah proses processing. Ini sebetulnya udah berapa minggu ya, 3 minggu lebih ya pengerjaannya, karena saya juga nggak fokus di pengerjaan di splitter ini, karena kemarin alhamdulillah ada beberapa event yang saya ikutin. Jadi beginilah proses apa namanya ya, proses solder ulang. Benar, emang solder ulang kurang lebih. Jadi begitulah kenapa lama, jadi pengerjaan sangat lumayan. Dan alhamdulillah sudah beberapa banyak splitter ya yang sudah solder ulang. Oke, saya Asep Nendi. Semoga video saya bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Saya hanya sharing bareng-bareng. Ketika ada masukan yang sangat wajar, mungkin saya juga bisa mengeksplornya ya. Oke, saya sekian dulu videonya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.